Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video saya hari ini saya akan menjelaskan mengenai BMC atau bisnis model kanvas dari perusahaan saya. Jadi produk bisnis kami itu kedai es krim dan hot drink. Kemudian ada pula konten-konten yang akan saya jelaskan. Ada 9 konten, yaitu berasal dari 9 elemen dari BMC itu sendiri. Yang pertama yaitu segmen pelanggan, kemudian nilai unggulan, saluran, bina pelanggan, sumber penghasilan, aktivitas utama, sumber daya utama, mitra utama, dan struktur biaya. Kemudian langsung saja kita masuk pada elemen pertama dalam BMC saya, yaitu segmen pelanggan. Jadi segmen pelanggan ini merupakan jenis orang-orang yang menjadi target pasar. Untuk menentukan segmentasi tersebut bisa didasarkan atas jenis kelamin, area geografis, usia, minat, perilaku, dan lain-lainnya. Ada pula target kita dalam perusahaan saya, yaitu anak-anak, kemudian wisatawan lokal maupun wisatawan asing, dan pecinta makanan manis seperti es krim, dan juga pecinta minuman hangat. Kemudian saya lanjut pada elemen BMC yang kedua, yaitu nilai unggulan atau value proposition. Jadi value proposition ini merupakan nilai yang membicarakan mengenai keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan oleh bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis dari perusahaan lain. Ada pula nilai keunggulan dari perusahaan saya, yaitu memberikan pelayanan yang unik dan tidak biasa, yaitu menyediakan 2 layanan, self service dan homemade. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai self service dan homemade di sini. Jadi self service ini maksudnya setiap pelanggan akan memilih makanannya sendiri dan menyajikannya. Kemudian konsepnya itu sebenarnya hampir mirip seperti prasmanan atau buffet. Jadi kita akan memilih apa saja rasa makanan, ice cream atau minuman yang kita inginkan, dan kita akan menyajikannya sendiri, sehingga itu akan memberikan kesan berbeda apabila kita membeli produk tersebut. Kemudian ada juga homemade. Homemade di sini maksudnya kita akan ikut dalam proses pembuatan es krim atau pembuatan hot drink yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kita menyediakan 2 layanan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan memberi rasa senang. Kemudian saya lanjut mengenai elemen BMC yang ketiga, yaitu saluran atau channels. Jadi channels di sini maksudnya media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyiapkan produk atau jasa. Channel ini merupakan cara bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita hingga bisa sampai kepada konsumen. Saluran yang kita terapkan dalam memperkenalkan produk kita yaitu dengan cara e-commerce. Untuk pemasaran dan pemakaian produk dari perusahaan, kita akan memanfaatkan penjualan online seperti e-commerce. Kemudian melalui media sosial. Jadi media sosial di sini kan kita sudah tahu bahwa efek dari media sosial itu sangat banyak, dan apabila kita memasarkan produk kita melalui media sosial, itu akan lebih mudah untuk tersalurkan ke seluruh penjuru, bahkan ke luar negeri. Kemudian kita akan membuat website dan juga brosur. Kita lanjut pada elemen yang keempat, yaitu bina pelanggan atau customer relationship. Jadi customer relationship ini yaitu bagaimana sebuah perusahaan bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggannya. Tujuannya agar pelanggan tidak berpindah pada bisnis lain yang serupa. Adapun beberapa cara untuk menjalin hubungan produsen kepada konsumen yang akan diterapkan, yaitu yang pertama memberikan diskon saat launching pertama dan juga beberapa event-event tertentu. Pemberian diskon ini akan memberikan kesan pertama dan perhatian pada pelanggan agar mereka tertarik mencoba produk dari perusahaan kita. Kemudian yang kedua yaitu free coaching. Jadi maksudnya ini memberikan edukasi gratis dalam proses pembuatan produk, hingga mereka bukan hanya menikmati tetapi juga belajar
untuk pembuatan makanan dan minuman yang mereka buat sendiri. Kan saya sudah mengatakan sebelumnya mengenai pelayanan kita yaitu homemade. Inilah merupakan salah satu bina pelanggan kita, memanfaatkan bina pelanggan yaitu free coaching dari homemade tersebut. Kemudian menyediakan kontak kesan dan pesan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengevaluasi kinerja dan dapat lebih mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan agar kedepannya bisa meningkatkan menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan para konsumen. Kemudian yang elemen yang kedua yaitu dari sumber penghasilan atau revenue stream. Jadi revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Ada pula sumber penghasilan dari perusahaan kita yaitu dari penjualan produk. Sudah tentu saja itu memang adalah tujuan utama kami, yaitu memasarkan produk. Kemudian sumber penghasilannya itu bisa berasal dari event, keuntungan kerjasama dengan perusahaan lain. Ini juga sangat menguntungkan setiap perusahaan apabila bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Dan yang terakhir adalah advertising atau periklanan. Kemudian kita lanjut pada elemen BMC yang keenam yaitu aktivitas utama atau key activities. Jadi key activities ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan prosesi nilai. Jadi key activities kita di sini yang pertama menggunakan teknologi yang canggih untuk menghitung harga penjualan. Jadi cara kita dalam menghitung angka penjualan di sini yaitu dengan sistem pembayaran self service juga, yaitu dengan menghitung menggunakan layar monitor dan memilih sendiri teknik apa yang dapat digunakan dalam pembuatan es krim dan hot drink yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu meracik dan mengelola sendiri bahan untuk pembuatan produk. Dan yang terakhir yaitu menyediakan alat dan bahan untuk produk. Tentu saja alat dan bahan sangat diperlukan dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis ini. Kemudian kita lanjut pada sumber daya utama atau key research. Jadi key research adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Jadi sumber daya kita yang pertama yaitu dari pegawai, kemudian dari sistem pembayaran, dan yang terakhir adalah desain interior. Desain interior ini kita akan memberikan kesan yang berbeda. Kita akan memberikan perbedaan tema di setiap sisi tempat sehingga bisa memilih sudut mana yang sesuai dengan keinginan dan suasana hati kita. Jadi di sini kita konsepnya sangat-sangat memanjakan pelanggan. Kemudian elemen yang ke-8 yaitu mitra usaha atau key partners. Yang pertama mitra usaha kita yaitu pemasok buah-buahan segar. Karena kita akan membuat bahan sendiri, otomatis kita harus mempunyai pemasok dari buah-buahan segar. Kemudian yang kedua adalah supplier kopi, teh, jahe, dan bahan-bahan minuman lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tukang desain ruangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, desain ruangan sangat berpengaruh dalam kenyamanan para konsumen untuk produk kita. Lanjut pada elemen yang terakhir yaitu struktur biaya atau cost struktur. Jadi cost struktur ini merupakan komposisi dari semua biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis. Cost struktur kita yang pertama yaitu bahan baku dan alat pembuatan produk. Bahan baku diperlukan untuk pembuatan produk serta alat untuk mempermudah proses pembuatan. Kemudian yang kedua yaitu gaji pegawai. Gaji pegawai juga memerlukan gaji yang sesuai dengan tingkat pekerjaan mereka. Dan juga biaya desain interior. Biaya desain interior berupa biaya cat, dekorasi, tukang, alat, dan sebagainya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari 9 elemen BMC dari perusahaan saya. Saya juga memilih seluruh unsur-unsur ini dengan pertimbangan dan diskusi dari kelompok owner saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.